Assalamualaikum, selamat datang di cerita malam ini. Sebelum melanjutkan video ini, silahkan klik tombol subscribe dan klik tombol notifikasi. Silahkan gunakan headphone atau headset agar Anda bisa merasakan apa yang kami rasakan. Selamat merasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita malam ini. Dan di malam ini ceritanya agak beda, Rek, sama cerita-cerita malam sebelumnya. Karena malam ini tuh aku datangan tamu spesial, yaitu temanku Dewe. Dia ini mau menceritakan pengalaman goibnya yang nyata dialami oleh dia sendiri. Sebelum mulai ceritanya, ya boleh kita kenalan dulu. Hai Mbak Keken. Halo Mbak Jang. Nah, sebelum kita mulai ceritanya nih, gimana kalau Mbak Keken nih kenalin namanya siapa, terus tinggalnya di mana, biar teman-teman Ariki nanti ini kenal gitulah sama Mbak Keken. Boleh Mbak? Halo, nama gue Keken. Gue sekarang tinggal di Bandung, lebih tepatnya di daerah Antapani, Mbak Jang. Nah, tapi asalnya bukan dari Bandung kan Mbak ya? Bukan, aku sebenarnya tinggal aslinya di Jakarta, tapi pindah ke Bandung ini baru setahun lah. Oh, iya ya. Nah, tapi sebelumnya nih, jadi tuh sebelumnya kita udah ngobrol ya Mbak ya. Mbak Keken tuh mau cerita tentang apa gitu. Jadi gimana Mbak? Boleh nggak untuk share cerita Mbak Keken ini ke teman-teman Ariki nanti, pengalaman goibnya yang Mbak Keken pernah alamin? Jadi sebenarnya tuh ini cerita udah lama banget. Sekarang kan gue udah kerja. Jadi dulu tuh kuliah di Bandung, terus balik ke Jakarta, baru pindah lagi ke Bandung tuh setahun ini. Nah, niat gue cerita sebenarnya buat sharing ke orang-orang bahwa dulu pun gue nggak percaya hal-hal kayak gini. Maksudnya lebih ke ya gue tau lah alam kayak gitu ada, tapi hal-hal kayak gini tuh bisa mempengaruhi hidup lu itu gue pikir yang nggak mungkin aja. Makanya gue mau coba ceritain. Tapi Lek, boleh tahu tahun kapan itu Mbak? Sekitar tahun 2009-2010 lah. Jadi awal mula ceritanya itu gue tuh dulu sering bolak-balik ke Jakarta Bandung karena kan rumah gue aslinya tuh di Jakarta. Nah waktu itu biasanya gue nggak pernah naik kereta semalam itu karena besoknya itu di Jakarta tuh gue ada acara keluarga. Jadi dulu bokap gue tuh pengennya gue tetap pulang dan maksa pulang semalam apapun. Even waktu itu gue ada kuliah sore, pulangnya agak malam lah waktu itu. Jadi kayaknya gue naik kereta sekitar jam 8 malam, nyampe Jakarta tuh sekitar jam 11. Nah sebenarnya tuh gue takut banget, bukan takut apa, tapi gue lebih takut kayak naik kereta perjalanan malam sendirian. Gue nggak tahu kereta itu bakal penuh apa enggak, jadi gue sempet takut banget. Niat hati tuh pas sudah nyampe kereta gue pengen tidur aja gitu. Nah waktu kereta tuh udah jalan, tiba-tiba ada cowok duduk di samping gue karena waktu itu kebetulan tuh gue sendirian. Iya. Gue dapet tempat duduk kan, kalau kereta kan biasanya ada deket jendela, ada yang enggak tuh yang di jalan itu kan. Nah gue tuh dapet yang benar-benar sendirian. Nah cowoknya tuh tiba-tiba datang terus duduk di samping gue. Takut banget, terus dia nyapa, tapi dia tahu nama gue. Mbak kayak kan ya gitu. Terus gue kayak kaget gitu kan. Iya mas, maaf siapa ya gitu. Terus dia bilang, lo kuliah di ini kan, di kampus gue dulu dan di fakultas yang sama gitu. Agak lega sih waktu itu, gue ada teman ngobrol nih, nggak takut lah gue di jalan waktu itu. Udah terus ngobrol-ngobrol, ternyata dia beda kelas lah sama gue. Terus sempet tukeran nomor handphone. Sampai Jakarta, gue tuh dijemput bokap. Nah dari kejadian itu sebenarnya gue tuh nggak keep kontak sama dia. Cuman waktu selama gue di Jakarta itu sekitar 3 harian, dia ada pernah kontak gue, cuman kayak gue main ke rumah ya sama teman gue, jalan yuk di Jakarta, gue berduaan doang gitu. Terus gue kayak ya udahlah, nggak ada salahnya jalan tuh bertiga sama temennya, dan gue nggak ngerasa ada yang aneh, biasa aja. Dan dia orangnya pun asik banget. Dan yang gue sebenarnya agak
mes itu untuk anak kuliahan cowok, sholatnya tuh rajin banget, ibadahnya dia tuh bagus lah. Iya, iya. Waktu selama gue jalan sama dia tuh berapa kali tuh ke mall, terus kayak gue pamit ke musola, gue mau sholat dulu gitu. Terus, Alim ngono Mbak ya? iya, alim banget lah. Terus gue kayak ih cowok jarang lah zaman kuliah kayak gitu kan. Terus ya udah, selang berapa bulan dia tuh sempet nggak ada kabarnya, maksudnya nggak keep kontak. Berapa bulan kemudian terus dia kontak gue pas kebetulan gue lagi di Jakarta juga, jalan lah tuh sama temen gue. Nah waktu itu sebenarnya gini Mbak Jang, aku tuh punya pacar, tapi waktu itu pacar gue tuh kayak putus nyambung gitu. Terus akhirnya pas ketemu dia tuh gue lagi berantem memang sama pacar gue waktu itu. Daripada bingung ceritanya, jadi kayak cowok yang gue ketemu di kereta ini kita sebut aja namanya Riva lah ya. Nah dulu gue tuh pacaran sama pacar gue saat itu namanya Andre. Nah si Riva ini ngajakin ketemu dan kebetulan gue lagi jalan sama temen gue cewek di Jakarta. Terus yaudah yuk karaokean bareng. Yaudah terus karaokean bareng. Selama karaokean tuh ya baik-baik aja, orangnya asik. Terus foto-foto segala macam gitu. Dari abis gue jalan itu dia mulai keep kontak. Emang akhirnya tuh gue putus juga tuh sama si Andre. Nah waktu selama gue putus ya dia lah yang nemenin gue waktu itu pergi kemana apa ngapain gitu, sampai akhirnya ya udah terus kita jadian. Akhirnya gue pacaran lah nih ya sama si Riva ini. Jalan 3 bulan, gue tuh dulu kalau putus lose kontak. Jadi sama si Andre tuh gue udah gak pernah kontak, gak pernah even BBM dulu, zaman BBM itu tuh udah gak pernah. Terus akhirnya waktu itu tiba-tiba nih si satu malam tuh si Riva tuh telepon. Si Andre tuh telepon. Yang mantan ini Mbak Mantan gue ini. Dia telepon terus, lu bisa nggak, lu kapan ke Jakarta, ngajakin ketemuan. Nah waktu itu posisinya si mantan gue yang namanya Andre ini baru-baru kerja kayak punya perusahaan kecil gitulah. Terus ya udah gue waktu itu mutusin mau balik ke Jakarta, gue bilang besok gue balik ke Jakarta. Ya udah nanti ketemuan. Nah kebetulan tuh posisi travel sama kantor kecilnya dia tuh nggak jauh lah. Habis itu gue ketemuan lah. Nah waktu gue ketemu itu gue baru datang, ternyata si Andre ini lagi sama temennya juga cowok. Temennya ini mau pulang posisinya waktu gue datang. Jadi pas gue datang dia pas baru keluar dari pintu kantornya dia. Terus dikenalin kenalin nih. Terus gue kenalan kan. Nama orangnya tuh Tio. Si Mas Tio ini pas kenalan salaman gue tuh nggak dilepas tangan gue. Terus dia ngeliat muka gue terus dia bilang gini, Mbak, ngobrol yuk sebentar. Padahal nggak pernah ketemu, nggak pernah ketemu. kenal gitu. Sebelumnya tuh gue nggak pernah ketemu. Iya. Terus udah gitu gue bilang, kenapa ya mas? Lu punya pacar ya? Udah berapa lama pacaran sama pacar lo yang sekarang? Terus gue kayak nggak kenal gitu tiba-tiba nanya. Tapi gue penasaran juga waktu itu. Terus gue jawab, iya mas punya, udah 3 bulan. Pacaran sekitar 3 bulan. Ya kita ngobrol yuk. Nah waktu itu tuh posisinya gue tuh masuk ke dalam ruang meeting gitu. Ada berapa kursi, meja bundar, mejanya lonjong gitu. Terus gue tuh di pojok sebelah sini, di belakang gue tuh kaca, tapi ada hordengnya. Tirai. Ada tirainya dan ketutup. Nah di balik jendela itu, di balik kaca itu tuh parkiran mobil. Nah terus waktu itu si Mas Tio ini lebih ke nanya sih ke gue, udah berapa lama mbak pacaran sama pacarnya yang sekarang gitu. Terus namanya siapa pacarnya gitu. Terus ya gue jawab ya namanya Riva. Terus pacaran udah sekitar 3 bulan sih mas gitu. Mbak aku mau ngomong kata dia. Terus kenapa ya mas gitu. Yang pertama dia tebak itu sebenarnya lebih ke kejadian yang terjadi di hidup gue waktu itu. Tiba-tiba dia nanya, Bokap lo sakit. Bokap gue tuh sakit. Kondisinya lagi sakit Dan gue sebenarnya baru telepon-teleponan lah sama bokap
Terus gue pulang ke Jakarta tuh memang niatnya tuh mau jengukin bokap. Oh, iya. Bokap tuh batuk udah 2 minggu, udah 3 kali ke dokter dan gak sembuh-sembuh. Terus gue kayak agak bingung juga. Nah pas si Mas Tio ini nebak bokap gue sakit, gue agak jadi penasaran Iya, kan. kaget juga ya. Kaget dan kayak, lu tau dari mana gitu. Iya Mas gitu. Terus dia bilang, iya. Terus lu penakut? Iya gue penakut Mas gitu. Tapi ada apaan sih? Ya udahlah, nanggung, cerita aja gitu. Lagi tengah-tengah cerita kayak gitu, kan posisi duduknya tuh gue di sini, si Mas Tio tuh di sini dan Andri tuh di sebelahnya. Terus tiba-tiba tuh Mas Tio tuh kayak kepalanya ke samping gue gini, terus ngomong gini, Pacar lo pendek, agak hitam, botak ya? refleks gue nengok ke belakang dan emang gak ada yang gue lihat karena kan tirainya ketutup rapat. Iya. Iya Mas, lu tuh dari mana gitu? Datang tuh. Terus gue makin bingung kan, ini sebenarnya kenapa sih Mas gitu? Terus baru dia bilang, gini sih Ken, jadi gimana ya kata dia, si pacar lu ini dia bilang tuh ada keturunan dari bokapnya. Mungkin satu ilmu yang gue nggak ngerti sebenarnya, dan itu turunnya tuh ke dia. Kalau bahasa Jawanya tuh ada namanya ngerogoh sukmo, pernah dengar nggak Mbak? Nggak pernah. Jadi dia tuh kayak punya kemampuan buat bisa ngeluarin. Oh iya, kayak keluar dari badannya. Iya, dan dia tuh bisa kemana-mana, Iya, cuman iya. buat ngelihat apa yang mau dia lihat aja gitu. Gue tuh waktu itu tuh bener-bener karena mungkin masih kuliah, jadi gue bener-bener kayak nggak percaya. Terus gue tuh sempet ngoceh, apaan sih Mas, udah zaman iPhone gitu, gimana sih maksudnya, gue bilang. Iya, saking nggak percayanya. Saking nggak percayanya, dan waktu itu kan gue juga masih, ya mungkin masih muda banget, terus nggak punya pengalaman senyata itulah, sedekat itu sama orang yang begitu gitu. Terus dia bilang, ya udah Ken, kata dia, coba deh lu gambarin tempat tinggal lo di Bandung. Waktu itu tuh gue ngontrak. Di kontrakan gue tuh ada beberapa kamar, sebenarnya 2 lantai, terus di kamar atas tuh ada sekitar 2 kamar gue kosin. Nah di bawah itu gue sama adik gue. Terus gue dikasih kertas sama pulpen, terus si Mas Tionnya sempat bilang, gambarin dong rumah lo tapi di lantai bawah aja. Terus gue bilang gue nggak bisa gambar Mas. Terus dia bilang, kotak-kotak aja nggak apa-apa kata dia. Terus ya udah, terus gue gambarin. Terus dia nanya, kamar lo yang mana? Jadi gue bikin kotak gitu. Jadi dulu kamar gue tuh deket sama pintu masuk rumah. Terus dia cuma megang kertasnya itu di bagian kamar gue. Terus dia bilang, Wah Ken, dia nih bisa ngirim di kamar lo nih, ditaruh nih satu. terus wah gila sih, lu takut ya kata dia. Terus gue bilang, nanggung Mas, cerita aja semuanya, gue bilang. Terus dia bilang, ada yang ditaruh sama dia satu, bentuknya tuh berlendir, warnanya hijau dan bau banget, dia bilang. Dia berdiri di samping kasur lo dan kerjaan dia cuman ngeliatin lo tidur.